Jadi setiap kita sama, sumpah kita sama, jauh sebelum kita jadi orang. Jauh sebelum kita terlahir di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah membuat komitmen dengan kita. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. An taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah kata Allah, akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyah. Allah telah mengambil sumpah, Allah telah mengambil janji setia dari setiap anak cucu Adam. Sejak kita masih berbentuk roh, masih berbentuk sperma, sudah diambil janji setia oleh Allah. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Semua kita berkomitmen, semua kita berjanji yang sama, pasti Allah syahid. Kami semua bersaksi. An taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Besok tidak ada alasan lagi bahwa kita belum pernah dapat ilmunya, nggak tahu beritanya, nggak dengar info semestinya. Kenapa? Karena jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah membekali kita dengan bekal yang sama. Semua kita terlahir dalam keadaan sudah dihadatkan. Maka menjadi muslim itu anugerah Allah. Jadi muslim itu nikmat Allah, karunia Allah tanpa kita minta. Mau lahir dari ibu manapun, bibit ayah siapapun, kakek moyang kita siapapun, kita adalah muslim. Gara-gara mungkin karena orang tua menyebabkan terlahir kemudian berubah boleh jadi. Tetapi esensinya, awalnya, mulanya semua kita sudah disyahadatkan oleh Allah. Semua kita sudah dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan sehingga orang yang sudah pindah lama, bergeser lama, bergerak lama, jauh terpisah dari apa yang sebenarnya dibawa dari lahir, paling lagi namanya mu'allaf. Orang yang lunak kembali hatinya, dapat hidayah oleh Allah untuk mendengar bisikan qalbunya, mendengar bisikan hatinya, Allah ilaha illallah. Tapi jadi orang beriman itu pilihan. Jadi orang beriman itu pilihan kita. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan gamblang, menjelaskan dengan utuh di beberapa ayat. Misalnya di surah Al-Insan yang berarti manusia, inna hadaina as-sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberi hidayah, kami mengguide, kami mengantar umat manusia itu kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Jalan yang benar, jalan yang hak, jalan ke surga itu cuma satu. Imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur kemudian menampaki jalan itu dengan segala persoalan. Ada yang melalui jalan itu dengan tantangan, ujian, cobaan, berbagai macam dimensi kehidupan. Wa imma kafura. Tapi ada yang ingin mencoba jalan lain. Ada yang ingin lari dari tantangan yang besar, tantangan yang hebat dalam hidupnya, sehingga dia menjadi orang yang kufur, orang yang lupa dengan apa yang telah dijanjikan, orang yang lupa telah dengan komitmen yang telah dibuatnya. Maka dalam ayat lain surah yang sering kita baca selain surah Yasin di malam Jumat atau di hari Jumat itu suratul Kahf. Di ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan tegas, jelas, terang, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan yang hak, yang benar, yang lurus, yang sesuai dengan apa yang telah menjadi komitmen awal, itu pasti dari Allah. Sudah Allah tetapkan, sudah Allah tentukan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Pilihannya beriman monggo, kafir terserah. Pilihannya ada pada kita. Pilihannya ditetapkan oleh kita. Pilihannya ditentukan oleh kita. Kenapa? Karena memang Allah sudah menjelaskan dengan terang. Allah sudah membuatnya dengan gamblang bahwa yang hak jalannya begini, yang batil jalannya begitu. Yang lurus menuju ke surga ini jalannya, yang bengkok berbelok-belok ke neraka ini tempatnya. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Maka untuk mempertahankan pilihan kita, untuk menegaskan pilihan kita, untuk menentukan pilihan kita, kita butuh perangkat-perangkatnya.
kita butuh alatnya, kita butuh medianya, kita butuh sarananya, agar apa yang telah menjadi komitmen kita, apa yang telah menjadi penetapan yang telah kita tetapkan dengan apa yang telah kita tentukan dengan hati dan pikiran kita, semuanya akan bertahan. Allah menganugerahkan kita dengan anugerah luar biasa. Allah memberikan kita dengan bekal yang sama. Allah menuntun kita dengan jalan yang sama. Sehingga apa yang diperlukan dari kita, bagaimana kita mempertahankan komitmen itu dalam hidup. Sampai-sampai Al-Quran di surah Al-Hajj surah ke-78, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi, huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, millata abikum Ibrahim, huwa sammakumul muslimina min qabl." Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Seriuslah dalam berislam. Sungguh-sungguhlah dalam berislam ini. Sungguh-sungguhlah dalam beragama ini. Kenapa? Karena Allah telah memilih kita. Huwa jtabakum. Allah telah menentukan buat kita ini selamat. Allah memilihkan jalan buat kita ini sukses. Allah menentukan agar kita ini semua berhasil. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidak ada satupun syariat, tidak ada satupun ketetapan, tidak ada satupun ketentuan dalam agama ini membuat kita tidak pede jadi orang Islam. Apalagi Bapak, Ibu, saudara sekalian, hidup di tengah kaum kita ini minoritas, maka tantangannya hebat, ujiannya besar, goncangannya dahsyat. Tapi Allah sudah menentukan bahwa kita terpilih. Allah menempatkan kita dengan satu keyakinan yang sempurna. Sebagaimana Allah sudah mengumumkan sendiri dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Hari ini kata Allah, "Akmaltu lakum dinakum." Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Tidak hanya disempurnakan oleh Allah, tidak hanya dibuat kita nyaman dan tentram oleh Allah, tapi apa? Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dicukupkan semua perangkatnya, disiapkan semua sarananya, dilengkapi semua fasilitasnya, agar keyakinan yang utuh itu, komitmen yang benar itu tetap bertahan dengan baik. Allah sediakan semuanya sarananya, Allah hadirkan fasilitasnya. Tinggal kita apakah memanfaatkan atau tidak. Tinggal kita yang sudah diridhoi oleh waraditu lakumul Islam madinah. Aku ridha Islam itu sebagai agama bagimu. Mempertahankan itu, menguatkan itu, mengokohkan itu, paling tidak kita perlukan 3 hal. Yang pertama, kita butuh ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kalau kita modalnya cuma semangat, seperti kata pepatah, banyak orang yang semangat ibadahnya cuma di bulan tertentu, di momen tertentu, di hari tertentu, di saat tertentu, seperti bulan Ramadan ini. Orang yang tidak puasa saja karena kenyataannya seperti lebih lemes dari yang puasa. Padahal baru habis makan, baru habis minum, seolah-olah kayak puasa. Kenapa? Karena memang suasananya, karena memang keadaannya, karena kondisinya membuat orang seolah-olah jadi orang baik, seolah-olah jadi orang benar. Padahal tidak. Kenapa? Karena memang kondisinya didesain, dirancang oleh Allah sedemikian rupa. Kita bersyukur, alhamdulillah dipertemukan kembali dengan Ramadan, dipertemukan kembali dengan bulan istimewa ini. Suasananya dibuat oleh Allah, keadaannya dirancang dan didesain oleh Allah sedemikian rupa. Bapak Ibu, kalau yang sering atau pernah ke Singapura tahu betul bagaimana ketatnya. Jangankan yang lain-lain, buang sampah saja, mikir Pak. Yang biasanya di Denpasar di Bali itu, bahkan kadang-kadang yang 9 cm itu ahli hisab itu kadang-kadang masih hidup pun dibuang sembarangan. Begitu sampai di Singapura mikir mau buang itu, kadang-kadang lupa, kalau sedang masih hidup pun lupa, daripada nggak ada tempatnya salah buangnya di kantong ini, padahal masih hidup tuh apinya. Kenapa? Karena saking terkondisi, saking suasananya itu membuat kita benar-benar jadi orang taat, jadi orang yang patuh. Yang biasanya tukang terobos, antri nggak pernah mau antri, begitu sampai di sana mikir 1000 kali. Mau nerobos tempat, mau berada di tempat yang terdepan, tempat terdahulu, tidak gampang. Kenapa? Karena memang semua orang sudah tertib, semua orang sudah teratur. Lebih jauh lagi, coba pergi ke Swiss. Di Swiss itu jangankan sampah berserakan, sampah yang jatuh dari pohon nengok itu sudah nggak ada, Pak. Kenapa? Orang begitu tertib, begitu rapi hidupnya.
Begitu luar biasa. Kenapa? Karena memang suatu suasana sudah terkondisi. Ramadan ini datang melatih kita. Salah satunya apa? Menjaga komitmen kita. Nama Ramadan itu jauh ada sebelum kewajiban puasa ini ada. Orang Arab dulu kalau kasih nama sesuatu itu selalu dengan kondisinya. Bulan ke-9 dari Islam itu disebut dengan Ramadan, yang artinya apa? Syiddatul haram. Panas sekali. Panas yang sangat terik. Kalau di Bali panas nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Masih biasa. Masih ngadem kita, masih bisa masuk ruang AC. Tapi kalau panas itu full panasnya. Saking panasnya maka waktu itu keadaan itu dinamakan Ramadan. Panas luar biasa, panas yang dahsyat. Datang Islam dengan syariatnya ada kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kita berpuasa di bulan ke-9 dari bulan Islam ini, maka suasana itu kemudian berubah. Bukan nggak panas lagi, tetap panas. Tapi spirit panasnya, kekuatan panasnya itu berubah menjadi energi positif, menjadi kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Saking panasnya itu lahir new power, lahir energi baru, lahir kekuatan baru, lahir potensi baru, lahir sesuatu yang bisa dibentuk sedemikian rupa dengan baik dan benar. Bapak lihat bagaimana tukang besi, tukang pembuat pisau, parang, tombak dan sejenisnya. Itu mah kalau dibentuk dari besi, tentu dibentuk mesti apinya panas dulu. Besinya mesti dipanasin, panas sekali sampai merah, baru bisa dibentuk jadi keris, jadi pisau, jadi parang, jadi tombak. Sama dengan kita. Begitu luar biasa suasana Ramadan ini. Tarbiyah Ramadan, penampak dalam Ramadan, training Ramadan, itu menghadirkan kekuatan yang hebat, kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Kita yang tadinya berat sekali menghadapi tantangan hidup, jangankan yang halal, yang haram saja sudah susah. Jadi sering mendengar, boro-boro mencari yang halal, yang haram saja sudah susah. Dilatih oleh Allah bukan saja tidak boleh mendekati yang haram, yang halal pun dibatasi. Minal masyriq ilal maghrib, dari terbitnya fajar, dari adzan subuh sampai kepada ghurubiha, sampai terbenamnya. Kita dilatih oleh Allah yang makan yang tadinya boleh, minum yang tadinya boleh, hubungan suami istri yang tadinya boleh, jadi tidak boleh di waktu tertentu itu. Kita mampu, kita sanggup. Maka begitu nikmatnya luar biasa, terasa langsung. Allah kasih risau ini farhatan. Bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan, dua kenikmatan, dua kesenangan yang luar biasa. Farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama ketika kita berbuka, langsung diterasakan oleh Allah, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu menjelang berbuka kita berzikir sambil berbuka, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Begitu berbuka, hanya sepotong kue, seteguk air, nikmatnya luar biasa. Kenapa begitu nikmat? Kenapa begitu asyik? Kenapa begitu dahsyat? Rasanya lapar siang hari terbalas cukup dengan satu teguk air, cukup dengan 3 biji korma. Begitu luar biasa. Kenapa? Karena kita baru saja menikmati ketaatan, kepatuhan kepada Allah dengan suasana yang tenang dan damai. Kita baru saja menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menjauhi yang haram, bukan hanya menjauhi yang tidak boleh, bukan hanya menjauhi maksiat, tapi melarang kita, Allah larang kita dari hal-hal yang tadinya boleh, bahkan menjadi rutinitas kehidupan kita dibatasi oleh Allah. Asyik luar biasa, nikmatnya luar biasa. Berhasil kita melewati sehingga langsung konten diberikan oleh Allah. Yang pertama langsung pada saat berbuka, yang kedua pada saat kita selesai melaksanakan kegiatan itu. Jadi betul-betul terasa bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini butuh ilmu. Tidak hanya kita ikut-ikutan. Beragama tidak hanya dengan modal semangat. Beragama tidak hanya dengan modal situasi dan kondisi. Butuh ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Berilmulah. Ambil ilmunya, pegang ilmunya, tahu ilmunya. Supaya apa? Ketika kita menghayati la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, la ma'budu illallah, la ghaya illallah, la maqsuda illallah, semuanya itu bisa dibuat dengan benar. Semuanya itu bisa berjalan dengan utuh. Semuanya bisa berjalan dengan baik, bukan tanpa tantangan,
bukan tanpa dosa, bukan tanpa salah, bukan tanpa hilaf, tapi karena ada ilmunya, gampang menyelesaikannya. Sehingga pernah ada ungkapan yang dulu sempat viral, ada seorang kiai, seorang ulama yang terpeleset menikah cuma beberapa jam hanya untuk bisa halal pertemuannya dengan seseorang. Itu orang semua mencemooh, orang semua mencela. Tapi bagi orang yang paham, katanya apa? Orang yang ada ilmu, yang tahu jalan pulangnya. Yang jadi persoalan, belum sempat pulang sudah dipanggil malaikat, belum sempat pulang sudah hilang-hilang. Itu kan yang bahaya. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Apakah sedang dalam taat? Apa naudzubillah kalau sedang dalam maksiat kepada Allah? Kita selalu bermohon minta petunjuk dari Allah, enggak sekali, enggak dua kali, terus menerus. Minimal 17 kali komitmen itu kita minta, kita mohon, kita nyatakan dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahkan bacaan itu pun tidak boleh diubah. Mau sholat sendiri pun ihdinas siratal mustaqim. Apalagi sholat berjamaah, tetap ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah, enggak tunjukkan saya. Maknanya apa? Bahwa dalam hidup ini kita butuh untuk mempertahankan iman, untuk menguatkan keyakinan, untuk menjaga komitmen kita dengan Allah. Itu ternyata kita butuh orang lain. Maka yang kita perlukan kedua setelah ilmu adalah apa? Orang dekat, teman dekat, kawan baik, sahabat karib. Itu apa? Supaya perjalanan iman kita, perjalanan mempertahankan Islam kita, mujahadah kita, jihad kita, komitmen hidup kita itu ditolong oleh saudara kita, ditolong oleh teman kita, ditolong oleh sahabat kita. Tapi dalam hidup banyak orang nanti menyesal gagal berteman, gagal berkawan. Di surah Al-Furqan Allah ceritakan dengan sangat gamblang. Ada orang menyesal, ya wailata laitani bima attakhidh fulanan khalila. Celaka saya Allah, kenapa itu dulu jadi kawan saya? Kenapa itu dulu jadi teman saya? Kenapa itu dulu jadi pasangan hidup saya? Kenapa itu dulu jadi tetangga saya? Kenapa itu dulu jadi pimpinan saya? Kenapa itu dulu jadi anak buah saya? Semuanya orang menyesal. Semuanya orang akan heboh. Semua orang akan saling menuntut, saling menghakimi, saling meminta keadilan. Bahkan lebih rinci lagi dalam Al-Quran Allah sebutkan al-akhillah yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pertemanan, perkawanan, perkoncoan, persahabatan, sealumni, sehobi, seperjalanan, sejalan pagi dan yang lain itu, seormas, separtai, segolongan, seini, seitu, semuanya berkata Al-Quran besok di hari kiamat akan jadi musuh, akan ribut, akan berantem. Gak usah sampai di akhirat, pas sekarang saja di dunia udah kelihatan. Yang tadinya berkoalisi akhirnya berantem, yang tadinya berantem jadi berkoalisi. Ya kan? Kita lihat dan saksikan dalam hidup kita. Kenapa demikian? Karena itu apa jalan hidup? Yang paling utuh, yang paling lengkap, yang bisa selamat siapa mereka? Illal muttaqin. Pertemanan, perkawanan, persahabatan yang dilandasi dengan takwa. Yang ketiga, apa itu? Bi'ah, suasana, lingkungan. Kadang kita mikir Pak, kalau orang yang biasa pakai gamis, pakai baju koko, berjenggot, pakai peci, mau jangankan bermaksiat, mau masuk bioskop mikir Pak, betul? Mau masuk bioskop tuh mikir, nengok-nengok dulu. Gak usah pakai peci, berjenggot saja. Gak usah berjenggot, pakai baju koko saja. Rasanya gak pantas ya. Padahal masuk bioskop bukan maksiat. Masuk bioskop bukan maksiat. Tapi kalau kita dulu santri, jangankan masuk bioskop Pak, sudah ada kita keluar pesantren, kita keluar kampus itu apa pelanggaran berat, dihukum berat itu. Sudah azan kita keluar kampus, kita pergi, apalagi pergi ke pasar, pergi ke kota, pergi kemana, itu pelanggaran berat. Kenapa? Karena memang kita dilatih, kita ditempa, kita dibina. Ada suasana yang tercipta, ada keadaan yang sangat mahal. Allah kasih cuma setahun sekali di bulan Ramadan. Di luar itu berat. Itu saja kita sudah dikasih oleh Allah 1 bulan full, banyak orang masih gagal. Dan gagalnya bukan 2 bulan, 3 bulan setelahnya. Kadang-kadang di akhir bulan, di awal bulan pertama dari bulan Syawal itu sudah gagal. Orang yang biasanya sholat jamaah, tarawihnya sampai akhir, bahkan rakaatnya banyak, gagal Pak. Hari pertama itu duhurnya bukan hanya lewat, bukan hanya asar lewat, maghrib bisa lewat. Kenapa? Sedang di tempat tamasya, sedang di tempat wisata yang fasilitasnya belum tentu ada, apalagi kemauannya memang gak ada.
Bisa. Maka bid'ah lingkungan itu kita butuhkan, kita perlukan. Saya setelah berkunjung beberapa kali ke Bali, apalagi di bulan Desember kemarin, memang berceramah di beberapa tempat, saya lihat Masya Allah, di Bali ini kalah dengan Jakarta, Pak. Bahkan saya bilang kalah sama Aceh, sama Padang pun kalah. Kenapa? Karena saya lihat di musola, yang mungkin di sini disebut masjid tapi namanya musola, itu zuhurnya sampai 5 soft, 7 soft. Bukan masjid kecil, bukan surau kecil, bukan langgar. Itu luar biasa besar. Artinya apa? Karena kita berada di tempat minoritas, semangat kita beragama itu kuat, persaudaraan kita begitu kuat. Ini namanya suasana. Berbeda ketika orang di tempat-tempat tertentu. Saya sudah 27 kali ke Aceh. Terakhir kemarin ke sana Isra Mi'raj, saya lihat ada suasana yang sangat berbeda 180 derajat. Luar biasa, berbalik luar biasa. Suasana yang tadinya aut-autan sekarang Masya Allah adem. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lain. Begitu syariat Islam diberlakukan, hampir pasti sudah tidak ada lagi bank non syariah, tidak ada lagi bank ribawi, tidak ada lagi. Kalau transaksi mungkin masih ada, tapi banknya fasilitasnya sudah nggak ada, Pak. Apa yang terjadi? Itu adem luar biasa. Orang yang nggak betah di situ, Pak, bisnisnya kemana? Ke Medan, ke Jakarta. Orang yang tidak sanggup merasakan suasana itu, padahal kan suasana baik, tapi kan setan belum tentu mau, setan belum tentu ikhlas dan ridho. Sejak Allah menetapkan laknat kepada setan, setan bikin janji sama Allah, minta izin sama Allah. Minta izinnya nggak sehari 2 hari, Pak, sebulan 2 bulan. Minta izinnya sampai kapan? Sampai kiamat. Nggak main-main. Jadi setan yang dulu goda Nabi Adam, itu sampai zaman Adam Jordan sekarang masih ada, Pak. Yang goda kita, ganggu kita itu cicitnya, bahkan anak buahnya cicitnya. Banyak kita yang kalah, Pak. Saking kalahnya, coba lihat di semua sektor, mana ada yang gak ada korupsinya. Maaf, saya cerita kemarin sama Pak Rektor Stikom sebelum memberikan ceramah di acara XP kemarin. Saya bilang jangankan pemerintahan, Pak, jangankan kantor-kantor, jangankan tempat-tempat bisnis, masjid pun maaf. Gara-gara pakai nota, pakai bon, pakai tanda tangan, banyak yang menyalahgunakan. Makanya beberapa masjid itu pakai transfer sistemnya. Kenapa? Karena yang banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum pengurus yang nggak tahu kalau Allah itu Maha melihat, nggak sadar kalau ada malaikat yang selalu mendampingi. Nggak gampang. Itu sudah ada suasana, sudah dibuat garisnya, sudah ada protapnya, masih tetap nggak ada. Bayangkan kalau suasana itu nggak ada. Bayangkan kalau kondisi itu nggak ada. Di sinilah kita merasakan betapa kita butuh suasana. Betapa kita perlu kondisi, betapa kita perlu kehadiran suatu. Agar apa? Inilah menyelimuti kita. Satu waktu, saya namanya karena diajak sama istri sama anak, dan itu untuk kedua kalinya pergi ke bioskop. Ke bioskop pertama itu diajak sama teman yang bikin ayat-ayat cinta. Film yang dibuat oleh alumni Al-Azhar, Habibur Rahman Sirazi, bikin film ayat-ayat cinta. Itu pertama kali saya masuk bioskop. Yang kedua masuk bioskop itu nonton film Ainun Habibie. Film yang sangat luar biasa, pendidikan, dahsyat. Anak-anak saya sekarang aja sampai waktu itu nonton masih TK, sekarang kelas 6 SD, kelas 2 SMA, kuliah. Itu mereka masih ingat betul. Itu pengaruh dahsyatnya dalam film itu, Pak. Masih ingat betul ceritanya. Saya waktu itu sengaja pakai kaos, pakai celana jeans, pakai topi. Maksudnya supaya gak dikenali. Tapi ternyata ibu-ibu itu Masya Allah, matanya tajam luar biasa. Lagi antri mau masuk itu datang mereka nyelonong, menghampiri sama Ustaz nonton juga. Kira-kira Pak, apa yang saya sampaikan? Gak mungkin saya bilang, maaf Bu, saya sedang tidak jadi Ustaz. Sekarang saya jadi ayah, anak saya jadi suami istri saya. Gak mungkin. Mau mengubah penampilan kayak apapun, orang sudah terlanjur tahu Ustaz. Bayangkan kalau ketemunya di tempat maksiat. Bayangkan kalau sedang ketemunya di tempat orang mabuk. Gak bayangkan. Begitu itu suasana kita temukan. Begitu itu suasana kita butuhkan. Kadang memang harus diciptakan suasana. Kadang memang harus dibuat suasana, dihadirkan suasana. Saya punya dosen di S3, di S2 waktu itu. Itu seorang pejabat. Beliau waktu itu asisten menteri. Asisten menteri dulu di zaman Pak Harto, Pak, nggak sama dengan sekarang. Jangankan asisten menteri, menterinya pun nggak berkualitas. Jangankan menteri, wapresnya saja lah. Cuma bisa datang pelan rombongan, nengok sana ke sini, Pak. Dulu asistennya itu orang-orang hebat, orang-orang luar biasa.
Itu dosen saya, beliau lulusan Amerika. Keluar dari kampungnya sejak SMP. Dari sejak SMP dapat beasiswa ke Amerika sampai S3. Ternyata sejak keluar dari kampungnya itu nggak pernah ngaji lagi, nggak pernah sholat. Kebayang nggak Pak? Beliau cerita kepada saya, nggak pernah ngaji lagi, nggak pernah sholat, sampai lupa huruf alif itu garis tegak berdiri, bak titiknya 1, tak titiknya 2, tak titiknya 3 itu lupa Pak. Bayangkan. Beliau minta saya mengawali mendampingi beliau dan keluarga, ada 16 orang pergi umroh dan berziarah ke beberapa negara. Waktu itu kami berada di Yaman. Jadi setelah umroh itu negara pertama dikunjungi Yaman. Saya biasanya kalau bawa jamaah itu nginep di hotel, cari yang dekat masjid. Kalau Mekah Madinah udah aman. Tapi kalau negara-negara lain mesti cari, kita mau ke Turki, mau ke mesti cari yang dekat masjid. Bisa minimal bisa jalan lah. Jauh sejauh-jauhnya sekilo kan, seperti di Masjid Haram kalau orang berhaji. Ringkas cerita, kami sholat subuh di satu masjid besar di kota Sanaa. Sholat subuh di rakaat pertama imam itu membaca surah Al-Hadid, surah besi, ayat pertama sampai ke 11. Di rakaat kedua imam melanjutkan bacaannya 12 dan seterusnya. Selesai imam membaca ayat yang ke-16. Kami kebetulan berada di soft kiri sebelah imam. Jadi kiri belakang imam ada seseorang, baru saya, satu orang lagi baru beliau, profesor ini. Tiba-tiba beliau terjatuh, pingsan, terjatuh, sedang sholat jatuh. Selesai sholat, disadarkan beliau, kasih minum, beliau ulangi sholatnya. Setelah salam, beliau langsung tanya kepada saya. Beliau memanggil saya Ananda Ustaz. Ananda Ustaz, kenapa bro? Ayat apa yang dibaca oleh imam tadi? Saya tanya, kenapa bro? Saya merasa seperti Allah menegur saya. Saya merasa seperti Allah menghukum saya. Saya tanya lagi, memang bro mengerti apa isinya? Saya tak mengerti, tapi saya merasakan getaran itu. Saya merasakan dentuman yang keras sampai gelap mata saya pingsan. Saya kemudian mengatakan, Masya Allah bro, ini luar biasa, dikaruniai Allah bro. Ya sudah, kita ke hotel dulu, nanti saya terjemahkan di hotel. Penasaran, sampai di hotel baru masuk, belum masuk kamar, baru di depan kamar itu dulu di kursi. Beliau tanya, apa artinya? Saya terjemahkan ayatnya, Allahu Akbar. Apa terjadi Pak? Beliau yang sudah meninggalkan sholat sekian lama, enggak ngaji lagi itu, menangis sekali. Bisa dibayangkan Pak, seorang profesor, pejabat negara, nangis seperti anak kecil minta sesuatu nggak dikasih. Kebayangkan? Jadi pejabat negara, profesor, nangis seperti sampai anaknya, cucunya semua pada nanya, kenapa Bapak? Kenapa Prof? Kenapa Kakek? Kenapa? Masya Allah. Saya bilang beliau sedang dapat surat cinta dari Allah. Kenapa bisa demikian? Karena beliau memang mau mengundang suasana. Beliau tadinya mungkin jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari kehidupan Islami, tiba-tiba ingin berubah. Mungkin Allah sudah menyiapkan, Allah sudah memberi hidayah yang mahal kepada beliau, mengembalikan beliau pada posisi yang benar. Apa terjadi? Beliau nangis sejadinya setelah saya terjemahkan ayat itu. Di mana ayat itu bunyi ayat itu? Ayat yang ke-16 dari surah ke-57 itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni alladziina aamanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladziina utul kitab wa la yakunu kalladziina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amad فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Kapan datang masanya? Bila tiba waktunya, kita yang mengaku beriman dengan Allah, percaya dengan Allah, yakin kepada Allah, antaksya'a qulubuhum li dzikrillah, tunduk hati kita, tunduk pikiran kita, tunduk perasaan kita ingat dengan Allah. Wa ma nazala minal haqq. Bukankah begitu banyak kebenaran yang dihadirkan oleh Allah, kebenaran yang ditampilkan oleh Allah, kebesaran, keagungan yang diperlihatkan oleh Allah. Bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun, tidakkah kau perhatikan bagaimana dirimu?
Tidak akan kau perhatikan pelajaran besar di ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita. Kelopak mata ini nggak berat, Pak. Bulu mata itu nggak berat. Tapi kalau sudah ngantuk, coba dibayangkan berapa banyak orang yang kalah sama beratnya bulu matanya sehingga tak sanggup bangun pagi untuk qiyamul lail, bangun pagi untuk salat subuh, bahkan bangun pagi untuk sahur. Berapa banyak orang kalah? Itu pelajaran dari Allah. Itu tanda kebesaran Allah. Itu tanda peringatan Allah. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah. Mengingatkan kita untuk sadar tentang kondisi dan keadaan hidup kita. Wa ma nazala minal haq. Tapi banyak orang yang gagal memahami itu. Banyak orang yang tidak dapat merasakan nikmat Allah dengan kondisi, dengan situasi yang baik itu. Sehingga apa? Dia lewat gitu. Fatola alaihimul amad. Dia berlalu begitu saja. Dia biarkan begitu saja. Faqasat qulubuhum. Akhirnya apa? Gelaplah mata batinnya, gelaplah jiwanya, gelapnya nuraninya. Wa minhum fasiqun na'udzubillah. Banyak di antaranya kemudian menjadi orang yang fasik, yang rusak agamanya, rusak keyakinannya, rusak akidahnya, rusak imannya. Na'udzubillah. Ini enggak gampang. Boleh menjadi kemudian berubah luar biasa. Sampai semua orang di kampus itu heran, kaget, takjub. Beliau yang tadinya suka bahkan maaf terkesan melecehkan ajaran Islam, melecehkan agama. Itu kadang-kadang di kampus kita digojlok, itu bukan main-main. Ini profesor dari Amerika, ilmunya luar biasa. Tapi apa? Jauh dari Allah. Ternyata dengan begitunya Allah mengubah. Asal ada kemauan dari kita. Pantas kalau Al-Quran Allah nyatakan apa? Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum hatta yughayyiru, sampai kita yang mau mengubah ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengubah keadaan, kita nggak bisa mengubah situasi, tapi Allah akan menghadirkan perubahan itu manakala masing-masing kita punya komitmen untuk melakukan perubahan pada diri kita sendiri. Masjid ini ramai, 2 miliar yang tadi diumumkan itu nggak seberapa. Ketika kita semua punya komitmen untuk melakukan hal yang sama, kita semua punya semangat dan spirit untuk melakukan hal yang sama, maka tidak susah ngumpulin 2 miliar, apalagi untuk rumah Allah, untuk kenyamanan dan kesenangan kita bersama. Saya sering sampaikan di mana-mana, pengurus masjid gak usah terlalu sibuk bagaimana mengatur jamaahnya. Yang penting apa? Siapkan masjidnya, hadirkan suasananya, ciptakan kondisinya, lengkapi fasilitasnya, datangkan orang nyaman, dia bisa memperhatikan. Orang nyaman, orang bisa membeli keadaan, orang bisa menukar apa yang dia punya, orang bisa melepaskan apa yang dia punya hanya untuk membeli kenyamanan. Berapa banyak orang? Saya kemarin ada teman bilang begini, Ustadz, di Bali itu lebih susah cari Paramex daripada Inex. Kenapa? Karena orang mau nyaman, orang mau flake, orang mau senang, orang mau gembira. Tapi keadaannya nggak ada. Akhirnya apa? Larinya ke jalan yang tersesat, larinya ke jalan yang salah. Coba kalau kondisi itu kita beli dengan suasana, kita hadirkan dengan keadaan. Orang datang ke masjid, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun rupanya, bagaimanapun modelnya, sebanyak apa tato di badannya, tapi diterima sebagai seorang saudara di masjid, saya yakin dan aku yakin dia akan berubah luar biasa. Tapi kalau dia datang masjid, dilihat dengan sebelah mata, dia datang ke masjid dicemooh, dia datang ke masjid dikata-katai, maka pasti dia akan lari. Waktu Desember saya datang, saya berjumpa dengan teman-teman advokat, sedang menangani satu anak muda yang luar biasa. Dia sampai harus bergeser, berpindah keyakinan. Hanya karena apa? Dia merasa tidak dihargai di masjid. Dia merasa tidak nyaman di masjid. Dia merasa tidak nyaman berada di tengah-tengah saudara-saudaranya sendiri. Tapi begitu dia pergi ke tempat lain, dia merasa seperti disambut luar biasa. Dibentangkan karpet merah, diciptakan kedua suasananya, ditanya apa keperluannya, ditanya apa kebutuhan, sampai dia mengatakan ini yang saya cari, dan hampir nyaris sekali dia berpindah keyakinan. Coba berapa banyak dosa kita kalau kita sebagai pengurus masjid, berapa banyak kesalahan kita kalau kita sebagai RT RW, kita sebagai orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah mengayomi mereka. Maka di mana-mana saya sudah bilang, RT itu bukan hanya urusan administratif, RT itu bukan hanya suruh mengurus surat pindah, cerai, talak, kawin, rujuk, bukan. RT itu salah satunya juga apa? Menjaga keluarganya, menjaga warganya untuk tetap taat kepada Allah. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamus salat wa atawuz zakat wa amalu bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang diberi tempat oleh Allah, diberi kedudukan oleh Allah, diberi kekuasaan oleh Allah, hendaknya yang dia jaga wa aqamus salat,
dia mampu membuat orang yang ada dalam kuasanya itu bisa melaksanakan sholat dengan benar. Wa atau zakat, menghimpun kekuatan, mengambil kekuatan dari apa yang dimiliki saudara-saudaranya kaum muslimin sahabat-sahabat apa? Supaya saling mensyukur ba'duna wa amalu bil ma'ruf, mereka saling mengingatkan untuk amar ma'ruf wa nahy 'anil munkar, saling menjaga, saling membatasi, saling melindungi untuk tidak dapat terjebak kepada jebakan setan. Wa lillahi 'aqibatul umur, ujungnya siapa? Allah yang Maha Penentu, yang menentukan segalanya. Kalau fasilitas di masjidnya sudah nyaman, kalau fasilitas di masjidnya mendukung, kalau fasilitas di masjidnya membuat orang nyaman, saya yakin tidak perlu untuk orang luar untuk menyelesaikan semuanya. Orang yang merasakan nyaman itu akan tanda tangan satu cek yang terserah pada dia berapa isinya. Dia akan membeli kebahagiaan itu dengan apa yang dia punya. Dia akan tukar suasana itu dengan apa yang dia miliki. Mau yang paten, mau yang sementara, apa yang sementara. Karena semuanya walillahi aqibatul umur. Suasana Ramadan ini, suasana bulan mulia ini, suasana bulan Al-Quran ini, suasana bulan maghfirah, rahmat dan ampunan ini membuat kita untuk semakin apa? Merasakan kebesaran dan keagungan Allah. Untuk apa? Kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, fitrah kita untuk dekat dengan Allah. Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua mampu menjadikan momentum bulan yang mahal ini, bulan yang spesial ini, yang kembali kita dipertemukan oleh Allah melewati hari-harinya, melalui malam-malamnya, mampu kita lewati melalui untuk menaikkan posisi kita, meningkatkan maqam kita, mengokohkan kedudukan kita yang spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah cinta sama kita, kalau Allah sudah sayang sama kita, gak usah lagi berharap sayang dan cinta manusia. Kenapa? Allah akan buat. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak istrinya, bukan hanya gak ada makanan, bukan gak hanya ada minuman, tapi tidak ada suasana orang di sana. Tapi coba lihat hari ini, penuh gitu. Tiap hari 500.000 orang datang ke Ka'bah. Tiap hari 500.000 orang untuk datang berumrah. Tiap hari 500.000 orang melakukan tawaf dan sa'i. Kenapa? Karena semuanya rindu dalam kasih sayang nama Allah. Suasana itu gak mesti kita kesana. Suasana itu kita bisa buat di tempat kita, bahkan di rumah kita, di lingkungan kita, di hati dan pikiran kita. Tapi kalau itu sudah beres, maka apapun kita bisa menentukan. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli dari orang-orang beriman itu bukan hanya harta mereka, bukan hanya benda mereka, bukan hanya pangkat dan kedua mereka, nyawa dan jiwanya dibeli oleh Allah, ditukar dengan surga jannatul na'im, surga yang belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat oleh mata, bahkan belum pernah terbetik dalam hati, saking nikmat dan agungnya. Orang yang sukses dan berhasil di Ramadan, apa jaminannya? Qila lil ladzina taqaw ma anzala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Orang yang sukses Ramadannya, berhasil puasanya, berhasil di tempat di madrasah ini, di universitas Ramadan ini, ditanya kepada mereka apa yang dikasih oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Allah, jawabannya sama, jawabannya seragam, banyak jawabannya serempak. Qalu khairan, Allah telah menganugerahkan kepada kami khairan, gak pakai alif lam. Maknanya apa? Kebaikan yang tak terbatas, kebaikan yang berlapis, kebaikan yang bertumpuk-tumpuk, kebaikan yang terus melebar, kebaikan yang terus menyebar kemanapun dan kapanpun situasi dan kondisi kita berada atau kita menyertai. Semoga sekali lagi kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu merebut itu, untuk mampu meraih itu, untuk mampu mendapatkan itu, sehingga kita berakhlak berkumpul walaupun berada di barisan paling jauh dari barisan Rasulullah SAW. Yakinlah kita pasti akan didatangi, dijumpai, dikenali oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari umatnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ummu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, umatmu sekarang ini sudah banyak, gimana sampai akhir zaman? Terus kata Rasulullah, bagaimana kau mengenali mereka? Bagaimana kau tahu kalau itu umatmu? Kata Basar, Rasulullah tersenyum kemudian mengatakan, mudahnya aku mengenali umatku ketika berkumpul, sebagaimana mudahnya aku mengenali kuda-kuda putih di antara kuda-kuda itu. Allahu Akbar.
Apa simbolnya? Apa tandanya? Apa nuansanya? Ternyata simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak cahaya wujud kita, nampak cahaya berjamaah kita, nampak cahaya komitmen kehidupan kita, nampak cahaya simpati dan empati kita kepada saudara-saudara kita. Pantas kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Tahukah siapa pendusta dalam agama? Tahukah orang yang mengaku beragama tapi bohong? Ternyata ukurannya bukan berapa banyak kita qiyamul lail, bukan berapa juz kita ngaji tiap hari, bukan berapa hari kita banyak puasa di luar bulan Ramadan, tapi seberapa besar komitmen kita kepada kemanusiaan, komitmen kita kepada sosial, komitmen kita kepada kehidupan. Mudah-mudahan semua itu menjadi kebaikan kita bersama. Jangan cukup kita jadi orang baik, tapi harus jadi orang yang bukan hanya soleh, tapi orang yang muslim. Orang soleh yang terus peduli dengan kebaikan. Orang soleh yang terus menebar kebaikan. Orang soleh yang tidak ingin saudaranya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya tidak jadi orang baik. Mudah-mudahan kita semua mampu merasakan demikian, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau masih ada waktu, ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu ditanyakan, silakan. Alhamdulillah, banyak-banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi pengingat buat kita, khususnya buat sendiri saya yang menyampaikan. Semua yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, jangan ragu-ragu, bukan keliru, salah karena saya, juga karena banyak syaitan yang berkutuk. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk kan? Masuk.